Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan dan diberikan kesemangatan untuk belajar pada hari ini. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu mau menanyakan dulu. Tadi pagi sudah pada sarapan belum? Udah, Bu. Sudah semuanya ya. Udah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang keautentikan Al-Quran. Ya, Bu. Ada yang masih ingat dengan keautentikan Al-Quran kemarin? Iya. Tuh. Jadi sekarang kita akan membahas tentang kemujizatan Al-Quran. Ada yang tahu kemujizatan Al-Quran di sini? Oh. Oh ya. Kemujizatan Al-Quran adalah aspek keistimewaan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor satu untuk maju ke depan menasihatikan materi kita hari ini. Untuk kelompoknya silakan duduk ke kelompok ya. Duduk ke kelompok. A. Memahami kemujizatan Al-Quran hadis. Kemujizatan Al-Quran adalah sebuah keniscayaan dalam keyakinan dan umat muslim. Kata mujizat secara bahasa berasal dari bahasa Arab ijazu, berarti melemahkan. Kata ijazu juga mengandung unsur tantangan. Kata tersebut dalam bahasa Indonesia diserap menjadi mujizat dengan arti yang berbeda. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata mujizat diartikan kejadian atau peristiwa luar biasa yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Jadi, kemujizatan Al-Quran adalah aspek keistimewaan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertandingi oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tujuan pemberian kemujizatan Al-Quran adalah sebagai bukti kebenaran wahyu Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagai petunjuk hidup bagi manusia, serta sebagai mujizat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun hingga akhir zaman. Kita tahu bahwa Al-Quran adalah firman-firman Allah yang maha agung, yang maha tinggi, yang maha menciptakan. Tidak diragukan bahwa dalam sejarahnya Al-Quran dapat melemahkan ucapan, berarti bahwa bahasa yang digunakan manusia adalah pemberian Allah SWT kepada manusia. Sehebat apapun manusia dalam menggunakan bahasa yang diberikan Allah SWT, itu tidak akan mungkin dapat menandingi Allah dalam menyampaikan bahasanya. Bahasa manusia adalah pemberian Allah, sedangkan Al-Quran adalah bahasa Allah sendiri. Bagaimana mungkin seseorang yang diberikan suatu bahasa mampu menandingi Allah yang menciptakan suatu bahasa itu? Baca yang sendiri aja. Silakan. Hebat apapun bahasa yang digunakan oleh manusia, tidak akan mungkin dapat menyaingi dan menandingi bahasa Allah. Itu berarti bahwa bahasa manapun tidak akan mampu menyaingi bahasa Al-Quran, karena ayat-ayat Al-Quran adalah bahasa firman-firman Allah. Manusia maupun jin tidak akan mampu mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Kemujizatan Ya, kita buka pertanyaan.
Kelompok 2. Apa saja syarat mukjizat? Pertama, sesuatu yang disebut mukjizat itu hanya ada di tangan para nabi, tidak di tangan manusia yang lain. Kalau nabi sudah tidak ada, maka mukjizat itu pun sudah tidak ada. Kedua, sesuatu itu terjadi karena kehendak dan keinginan Allah. Satu pun manusia tidak mampu melakukan atau mewujudkannya. Seperti firman Allah di dalam Al-Quran, terpancarnya air di celah jari-jari nabi, dan seperti api yang tidak membakar Nabi Ibrahim. Ketiga, sesuatu itu terjadi di luar kebiasaan manusia. Hal itu terjadi tanpa ada sebab musabab yang menimbulkannya. Keempat, sesuatu itu tidak dapat dibuat tandingannya yang sama dengan itu oleh siapapun dari manusia. Kelima, sesuatu itu terjadi pada seseorang yang sesuai dengan pengakuannya. Jika dia mengatakan bahwa saya akan menghidupkan orang mati, lalu dia betul-betul dapat melakukannya, maka itulah yang disebut mukjizat. Kalau sudah paham kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jelaskan mukjizat manawi. Mukjizat manawi yaitu mukjizat yang hanya dapat dicapai dengan kekuatan akal dan kecerdasan pikiran. Mukjizat manawi disebut mukjizat akli karena harus menggerakkan akal untuk mencapainya. Al-Quran merupakan contoh mukjizat manawi. Al-Quran mengandung nilai sosial tinggi sehingga tidak ada yang dapat menandingi dan membuat hal yang serupa Al-Quran walau satu ayat. Dan video. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala di luar kemampuan dan manusia biasa. Mukjizat Al-Quran juga disebut sebagai mukjizat yang dimana Al-Quran tidak bisa ditulis atau diterangkan oleh manusia karena bisa dihafalkannya saja. Tujuan mukjizat itu juga memiliki tujuan, yaitu untuk membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW benar-benar adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan juga membentuk kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mukjizat di sini juga dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama mukjizat Manawi. Isi. mukjizat isi adalah mukjizat yang bisa dirasakan, Dan ditangkap. didengar, dilihat dan dirasakan oleh panca indera manusia. Nah, sedangkan mukjizat maknawi Hanya bisa dicapai. ya. Untuk materi kita hari ini apakah sudah dipahami? Insya Allah. Insyaallah paham. Salam. Paham ini Ibu ada latihan untuk setiap kelompok dan dikerjakan per kelompok. Kelompok remaja.
akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.